cantik atau ganteng itu nggak menjamin kebahagiaan banget gitu, tapi mencintai ketidaksempurnaan itu adalah suatu kebahagiaan yang sungguh sempurna gitu. Dan hello viewers, nama gue Dinan. Di sini gue pengen review film Enes Prakarsa yang menurut gue film ini mengesankan dan juga mempunyai makna sendiri buat gue. Filmnya Imperfect, antara cinta, karir, dan timbangan. Mama lihat kamu udah kayak ikan paus terdampar gini. Iya, yang dulu lagi ya. Ra, Ingat lemak. Tapi gak apa-apa deh, nutrisi buat ibu hamil. Lo diem aja tuh dikatain hamil. Ntar kalau gue protes bilang baper. Rara, kamu kayaknya gendutan. Film ini diprosuderi oleh Chan Parweservia dan juga Dia Servia, ditulis oleh Enes Prakarsa berdasarkan buku yang diangkat yang ditulis oleh Mera Anastasia, istrinya sendiri, berjudul Imperfect: A Journey to Self-Acceptance. Perjalanan dimana lu harus menerima keadaan lu apa adanya. Pemerannya ini banyak banget berjibun-jibun artis tanah air Indonesia yang handal banget dalam berakting, seperti Jessica Mila, Reza Radian, ada Karina Suwandi, dan juga ada Boy William. Dan gak cuma artis-artis doang, tapi ada komika-komika yang mengisi film ini agar suasana tidak boring, seperti Uus, Aci Resti, ada Kiki Saputri, ada Neneng Wulandari, dan juga masih banyak lagi artis-artis yang gue gak sebutin yang pastinya bener-bener membuat film ini tuh sukses besar. Dan gue bakal kasih tahu ceritanya kayak gimana, sedikit doang sih. Jadi ada seorang anak yang bernama Rara. Ia adalah anak sulung dari dua bersaudara. Ia selama hidupnya itu sama keluarga selalu bisa dibilang kayak selalu diceramain, kayak disuruh diet terus nggak ada habis-habisnya itu kata-kata diet dalam hidupnya. Dan nggak cuma keluarga doang yang selalu ngomong, tapi orang lain yang selalu ngebandingin dirinya sama adiknya gitu. Dia yang gemuk, dia yang berkulit hitam kalah jauh sama adiknya yang notabene seorang yang cantik, seorang yang body goals gitu, seorang yang menawan gitu. Kayak banyak gitu pasti cowok-cowok yang terima dia padanya. Dan nggak cuma di rumah atau di lingkungan dia doang, tapi di pekerjaannya, di perusahaan dia bekerja itu selalu dinyirin juga, selalu dikomentarin juga sama orang. Kayak nggak ada habisnya gitu, orang ngomongin terus, kayak nggak capek gitu kan. Dia selama bekerja selalu diomongin, kayak bodinya lah, kayak rambutnya, atau dalam dia merawat tubuhnya atau berdandan, terus kayak bagi mata mereka tuh kayak salah gitu. Cuma si Rara ini beruntungnya mendapat seorang cowok bernama Dika, yang dimana si Dika ini bisa mensupport dia, dimana dia bisa menjaga Rara sebaik mungkin. Dan pastinya Rara pasti beruntung banget dapet Dika yang notabene seorang cowok yang tulus banget terima dia apa adanya. Dan pada suatu hari perusahaan si Rara ini mengalami kemunduran yang sangat pesat, yang dimana mereka mengalami krisis keuangan, yang dimana si Rara ini harus terpaksa menjadi pemimpin. Tapi nggak segampang itu dia menjadi pemimpin. Dia harus mengubah seluruh penampilan dia, karena menurut mereka otak itu nggak diutamakan terus, tapi soal penampilan juga harus diutamakan. Soal penampilan, soal dia berdandan, soal dia mempunyai tubuh yang ideal itu harus diutamakan juga. Dan Rara pun terpaksa untuk melakukan itu. Dan nggak cuma Rara doang yang mengalami masalah ketidakpercayaan diri seperti itu, tapi ada Dika juga, seorang pacarnya, mempunyai seorang ibu yang dimana ibunya terlilit hutang yang banyak, yang dimana si Dika ini menjadi seorang fotografer, dan pekerjaan ini nggak selalu setiap hari dia dapat, tapi ada waktu-waktu tertentu dia harus bisa dapat pekerjaannya dan info dari temannya mungkin. Dan dia suka frustasi gitu, suka kayak mungkin kayak stres gitu, kayak gue gak bisa ngebahagiain hidup gue gak bisa ngebahagiain emak gue gak bisa nutupin utang-utang emak gue. Mungkin itu di pikiran si Dika gitu ya. Dia juga gak percaya diri sama dirinya sendiri. Dan gak cuma Dika dan Rara doang, tapi ada empat anak, ya bisa dibilang 4 teman yang akrab gitu. Jadi ibunya Dika ini punya kos dan ditempati sama 4 anak ini. Dan 4 anak ini mempunyai kekurangannya sendiri-sendiri, seperti rambut yang tidak lurus yaitu keriting,
terus gigi yang kurang rapi, bertubuh kecil dan gemuk, dan juga tai lalat yang besar. Tai lalat yang besar, aduh gue nggak tahu dah kecil kayak gimana dah, gede banget bener, sumpah. Dan mereka selalu nggak percaya diri gitu, kalau kayak ngomong sama orang, mau ketemu sama orang, atau mau jadi kayak foto model juga impossible gitu kan, kayak nggak mungkin gitu bisa. Dan nggak cuma karakter utama doang di sini yang gue ngeliat ya yang bakal disorot terus, tapi hampir seluruh pemain film Imperfect ini sendiri punya insecure-nya masing-masing, yang dimana ceritanya menurut gue seru banget. Dan dan kembali lagi kita ke ceritanya, itu si Rara karena sudah menjalani diet yang ketat, makan makanan yang bergizi, olahraga, segalanya dia coba, dia bisa berdandan juga, akhirnya dia bisa dari yang segini menjadi kayak gini. Dan tuh bener drastis banget, kayak dia bisa ngelakuin itu untuk jabatan gitu ya. Akhirnya dia bisa dipandang orang secara baik ya, kayak bilang wah lu berubah gitu. Kaget semua orang pasti ya, kayak wah kok lu bisa sih, kayak kaget tuh pasti semua orang pak. Kayak banyak cowok-cowok yang akhirnya ngejar dia gitu kan, mungkin kali ya. Terus enggak cuma di situ doang kali permasalahannya, tapi permasalahannya lagi bertumbuh lebih besar lagi gitu. Jadi yang sebelumnya dari yang masalah tubuh menjadi masalah sifat juga pada kedepannya. Jadi si Rara ini setelah mendapat perubahan yang drastis bentuk tubuhnya dan mukanya, dia juga mengalami yang namanya perubahan sifat, dimana yang hidupnya dari yang sederhana, hidupnya dari enggak semewah-mewahnya, enggak egois, yang nggak bisa nepatin janji, itu jadi kayak orang yang egois, orang yang kayak mentingin dirinya sendiri, orang yang mau hidup yang kayak orang kaya yang umumnya gitu kan. Kayak jadi orang sekelilingnya, orang yang dia sayang, orang yang sayang sama dia tuh jadi bingung, kayak oh lu berubah sih, kayak gue pingin lu yang dulu gitu, tapi kayak susah gitu buat ngebalikin lu gitu. Dan di sini gue ngeliat masalah si Rara ini bertumbuh besar dan banyak banget masalahnya, nggak cuma di perusahaan dia doang, tapi di keluarganya, sama pacarnya juga, sama ikatan, sama pertemanannya juga rusak gitu, karena masalah jabatan dan juga karena pertemanan yang mungkin dibilang salah kayaknya. Dan menurut gue ya, apa sih yang bakal terjadi, dan apa si Rara bakal gendut lagi, apa si Rara bakal berhenti jadi pemimpin, apa sih akhirnya, kayak apa yang terjadi gitu, apakah begitu selesai? Oke, kalian harus nonton film ini. Film itu bagus banget menurut gue doang, tapi hampir dari yang nonton ini benar-benar kayak rekomendasi banget kalau film ini tuh bagus banget buat ditonton buat keluarga, sama temen, sama lu sendiri juga gak masalah gitu, kayak related banget gitu sama kehidupan sekarang. Dan gue juga menilai dari segi actingnya itu, si Jessica Mila itu bagus banget dalam menguasai sifat yang dia yang nggak bisa ngomong sama orang, dia yang cuek, dia yang nggak bisa tatap muka sama orang. Akhirnya dia bisa menjadi Rara yang cantik, Rara yang pede, Rara yang bisa menguasai bahasa dengan tegas gitu. Dan dia ngomongnya juga soft gitu, nggak bener-bener lebay-lebay banget sih. Dan yang kedua itu si Dika itu sebagai cowok tuh bener-bener pas banget. Seorang yang protektif, seorang yang bisa menerima dia apa adanya, seorang yang bisa support si Rara ini menjadi dirinya sendiri gitu, gak usah jadi orang lain gitu. Si Dika ini menurut gue bagus banget ya dalam segi acting, dan chemistry mereka berdua itu nggak lebay ya, nggak kayak manis-manis banget juga enggak gitu, kayak kakak adik sih, lebih lucu gitu kelihatannya. Cantik-cantiknya mereka, langsing, putih. Nyari yang cantik itu gampang, yang susah tuh nyari yang cocok. Kamu udah cantik, cocok lagi. Menurut gue segi komedinya juga seimbang gitu sama dramanya. Nggak dramanya doang, tapi segi komedinya juga pas gitu. Jadi keduanya cocok dan seimbang. Putih. Nyari yang cantik itu gampang, yang susah tuh nyari yang cocok. Kamu udah cantik, cocok lagi. Dan menurut gue ya yang 4 orang ini tuh yang 4 anak kos ini tuh ada seorang komika, makanya mereka bisa menguasai jokes yang kayak ngikutin zaman sekarang gitu, yang ada di Instagram atau di Facebook, yang bisa dipleset-plesetin kata-katanya, kayak
nggak mungkin garing sih, tapi lucu sih, kita bakal ketawa secara lepas gitu. Jadi kita nggak ngerasain emosi sedih doang, tapi ngerasain ketawa juga iya gitu. Dan dalam segi adegan klimaksnya itu menurut gue bagus banget ya. Kayak gimana lu bakal berdebat sama siapa gitu, sama siapa karena masa lalu gitu. Kayak pas banget gitu, kayak dari yang kayak emosi kita segini tuh benar-benar naik banget, dibuat naik kayak sampai kita benar-benar kayak ngeluarin air mata gitu. Kayak gue lihat ya, kayak banyak penonton yang benar-benar kayak banyak banget yang nguras air mata gitu. Dan nggak cuma segi acting doang, tapi dari segi alur atau plotnya itu bersih banget, rapi banget si Anders Prakarsa ini sendiri ngebuatnya benar-benar si tokonya ini berjalan dengan lancar dan mudah dipahami gitu alurnya dan pesannya gitu. Dan dalam segi lagunya itu, soundtracknya itu Pelukku Untuk Perikmu yang dinyanyikan oleh Viera Besari, yang dimana lagu ini menceritakan kayak seorang sahabat yang datang yang ngasih kalimat tuh seperti ini, everything is gonna be okay, so don't worry gitu, jangan khawatir gitu sama dunia ini yang selalu ngebocokin lu, yang selalu ngecaci maki lu. Nggak usah khawatir gitu, masih ada gua yang sayang sama lu, yang masih ada sama lu. Udah, jadi diri lu yang ada gitu. Cantik atau ganteng itu nggak menjamin kebahagiaan banget gitu, tapi mencintai ketidaksempurnaan itu adalah suatu kebahagiaan yang sungguh sempurna gitu. Dan menurut gua, walaupun kayak mungkin cewek ya kayak ngeliat timbangan gitu kan, wah gua kayak naik nih 10 kilonya tuh 2 kilo nih histeris gitu kan, kayak gimana kan gitu kan, cewek kan biasanya sensitif gitu kan, tapi bukan dari berdasarkan angka dari timbangan itu, tapi berdasarkan dari apa yang lu punya gitu, nilai apa yang lu punya dalam diri lu gitu, itu yang bakal berguna bagi kehidupan gitu. Bukan fisik doang yang lu utamain, tapi nilai lu apa sih yang lu bisa kasih ke orang, kebaikan apa sih yang lu kasih ke orang, sifat apa sih yang orang suka kagum gitu sama lu. Ya, dalam film ini tuh menjelaskan banget kayak kita harus jadi diri kita sendiri, kayak dimana kita nggak bisa jadi orang lain. Kita mau jadi orang lain juga nggak bisa gitu sebenarnya, mungkin bisa tapi bakal jatuh lagi itu, nggak bisa. Lu kalau mau jadi orang lain lu bakal ngebuang yang namanya semua sifat-sifatnya asli, semua kenangan lu, semua ikatan lu sama siapa lu bakal buang gitu semua demi lu jadi orang lain gitu, demi apa yang dirinya mau gitu. So jangan sampai lu bener-bener ngikutin apa yang orang mau gitu, tapi berubah pola pikir lu menjadi positif gitu, berubah insecure itu menjadi bersyukur gitu, ubah yang tidak percaya diri lu jadi bersyukur kalau lu masih bisa diberikan wujud dan keadaan kondisi yang sempurna. Masih banyak orang di luar sana yang tidak sempurna dari kita, masih bisa bersyukur sama Tuhannya pasti. Dan kita sebagai manusia yang pasti sempurna, masih diberikan mata, telinga, tangan, kita patut bersyukur kalau semua itu pemberian Tuhan gitu. Oke, that's it from me. Terima kasih sudah menonton. Gue Dinan. Salam untuk kamu. Iya, kamu. Sampai jumpa. Ciao.